Tadi apa? Duck Riff ya. Duck Riff tuh gua kasih ceritanya langsung aja ya. Jadi cerita pertamanya itu tentang seorang cowok. Nanti namanya itu kita sebut aja namanya Juren ya kan. Kita sebut aja namanya Juren. Juren itu dia itu punya adik ya kan. Punya adik. Adik cewek. Selisihnya 4 tahun. Karena Juren sendiri umurnya 17, dia kelas 2 SMA. Adiknya itu umurnya 13 tahun dan sejak SD udah nggak sekolah lagi karena ya gitu. Pertama orang tua mereka meninggal gara-gara kecelakaan lalu lintas. Adiknya itu punya penyakit turunan dari ibunya gitu. Jadinya adiknya tuh mengidap sebuah penyakit yaitu penyakit sesak ya. Jadi kalau dia tuh jalan tiba-tiba dia tumbang gitu. Jadi dia tuh tiba-tiba tumbang. Nah dia tuh akhirnya ke rumah sakit gitu kan. Cuma dia nggak punya uang gitu. Sedangkan asuransi kesehatan orang tuanya itu belum diperpanjang gitu. Keluarganya belum diperpanjang sama bapaknya ketika bapaknya itu dan ibunya tuh sudah meninggal gitu ya. Akhirnya dia bingung gitu kan. Akhirnya dia bingung. Lalu dia tuh ketemu nih gitu sama cewek. Ini cewek rusak ya, tapi cewek pinter. Cewek pinter, cewek kaya. Tapi ceweknya rusak. Namanya tuh Alia. Alia tuh dia circle-nya berempat. Ada Alia, ada Renita, ada Siska, dan juga ada Moka gitu ya. Belakangnya A semua anjir. Ya, emang bener. 4A. Mereka disingkat tuh 4A. Jadi keempat temen itu di ketua gengnya tuh si Alia gitu ya. Karena dia tuh anak orang kaya, tapi Alia ini nggak dipedulin orang tua gitu kan. Ada yang nggak punya orang tua, tapi ada yang punya, tapi rasa nggak punya. Alia tuh gitu. Punya orang tua, tapi rasa nggak punya orang tua. Karena dia diabaikan terus, orang tuanya sibuk kerja sampai lupa kalau mereka punya anak gitu kan. Akhirnya dengan uang Alia yang banyak itu, nawarin tuh ke Juren. Gua biayain adik lo di rumah sakit gitu kan, selama perawatan cuman lu jadi budak gua dan itu kejadian ya itu. Jadi kejadiannya gitu dia. Jadi akhirnya selama mereka di kelas 2 kan satu kelas mereka itu kan. Juren itu dia jadi budaknya Alia gitu. Budak ya. Nanti Alia tuh kayak dipukul, ditendang, disuruh-suruh. Alia lagi. Juren maksudnya. Juren tuh nanti kayak ditendang, dipukul, disuruh-suruh gitu kan. Pokoknya jadi budak lah. Intinya tuh jadi budak gitu kan. Kontraknya itu ya gitu. Jadi Alia itu ngasih biaya buat adiknya di rumah sakit perawatan. Dan si Juren itu harus jadi budak. Jadi dia tuh setiap minggu hari Sabtu sore dia pasti nanti ketemu sama adiknya gitu kan. Akan cerita kalau sekolahku menyenangkan, sekolahku bahagia gitu kan. Habis itu adiknya tuh bilang pengen sekolah juga, pengen kayak kakak dan gitu-gitu pokoknya. Yang gitu-gitu. Jadi itu cerita tentang kakak adik sama tentang seorang Juren yang bertahan hidup lalu menjual segala-galanya kan. Harga diri Juren itu sudah mati gitu kan. Dia sudah nggak manusia lagi jatuhnya. Juren tuh udah menjual diri dia jadi anjing dia. Udah jadi anjing dia. Jadi anjingnya Alia gitu kan. Karena pada dasarnya tuh Alia itu emang dia tuh perlu pelampiasan gitu kan. Tapi dia bingung siapa yang mau jadi pelampiasan dia gitu. Di sisi Alia sendiri tuh dia memang pada dasarnya psikolognya itu udah hancur. Alia itu dia tuh psikolognya hancur memang. Jadi karena psikolognya itu hancur, dia tuh menganggap semua orang itu lebih rendah dari dia gitu. Jadi dia di circle dia tuh sombong, sombong banget dia. Kenapa? Karena Alia sendiri tuh pinter, ya kan? Alia itu gini 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 gitu kan. Alia tuh keluarganya tuh punya pengaruh besar gitu di kota itu tersebut. Nah, lalu di kelasnya si Juren itu ada cewek namanya itu Kina. Kina tuh ketua kelas. Dia tuh peringkat satu ya, karena peringkat duanya tuh si Alia gitu. Alia tuh biarpun gak dengerin guru apa-apa, tapi dia pintar. Kenapa? Dia les mulu dia. Dia les gitu kan. Karena selama dia pinter, orang tuanya nggak bakal marah gitu. Gitu aja. Dia mau nakal kan gak ada yang tahu kan. Kan orang tuanya itu tahu dia tuh dari nilai doang. Di depan guru mah dia dia cacuh cacuh. Cuman peringkat pertama si Kina itu bapaknya itu dia kerja sebagai pegawai gitu. Sebagai pegawai dan si Kina itu selalu belain si Juren gitu kan. Kalau misalnya Juren dia apa-apain gitu kan. Juren tuh dia apa-apain. Apakah Juren tuh dibela di kelas? Jadi dibela dia. Dibela. Teman-temannya itu aslinya mau nolong Juren gitu, tapi tahu siapa itu Alia gitu. Alia itu dia tuh suka banget pakai kekuatan keluarga gitu kan.
Jadi Kina selama 3 bulan gitu belain, tahu-taunya bapaknya itu dimutasi kerja gitu. Karena dimutasi kerja, si Kina pun harus pindah sekolah. Si Kina itu marah itu sama Alia itu. Jadi nanti ya Alia sama Kina itu berantem. Jadi pas tahu kan dia dimutasi kerja nih keluarganya si Kina nih kan. Mutasi itu pemindahan ya. Pemindahan tuh bawa keluarga gitu kan, bawa keluarga gitu. Dia mutasi ke negeri lain, ke negeri sebelah, bukan dipecat ya. Jadi bukan dipecat. Akhirnya pun nanti Kina tuh marah dia. Habis itu datengin si Alia tanpa bukti apapun, tapi dia tahu Alia itu melakukannya gitu karena dia selama ini senyum-senyum kayak berbuat jahat gitu kan. Langsung nampar Alia gitu kan. Tepat ketika di situ Juren tuh lagi diinjak-injak gitu kan. Juren lagi dipukulin sama Alia gitu kan. Habis itu dihajar sama Kina. Si Alia dihajar sama Kina. Kina marah kan. Tapi si Alia itu cerdik dia. Dia nyuruh si Juren tuh yang mukulin si Kina gitu. Mukulin gitu kan. Karena memang pada dasarnya Juren tuh kan dia saking sayang sama adiknya ya, dia bakal ngelakuin apa aja termasuk mukulin si Kina. Dan iya jadian Juren mukulin Kina gitu. Akhirnya Juren tuh dibenci juga sama Kina. Jadi Kinanya itu udah mati-matian belain Juren, Jurennya malah gitu. Cuman Juren gak ada pilihan, cuy. Juren tuh gak ada pilihan gitu kan. Lalu katanya Alia, kau memang anak baik ya kan, sambil dia pukulin, sambil ditampar gitu kan. Juren, kau memang anak baik kata Alia gitu kan. Kau memang anjingku yang setia gitu. Juren dalam hati tuh menyesal banget ya, dan menyesal banget gitu kan. Lalu datang lagi gitu murid pindahan. Nah, itu wibu itu. Datang lagi murid pindahan cowok. Nah, nama cowoknya itu adalah si Hikmal alias si Arlo gitu kan. Murid pindahan tapi dia wibu gitu kan. Jadinya dia tuh karena nggak tahu tentang itu kelas ya. Jadi itu nyari temen yang mau ngobrol sama dia gitu kan. Ternyata yang mau dia temenin itu cuma satu, yaitu si Juren. Karena Juren tuh kelihatannya pendiam gitu kan. Suka disuruh-suruh janjian sama-sama sampah gitu kan. Karena juga si Arlo tuh pindah sekolah gara-gara dia dibully juga di sekolah sebelumnya gitu kan. Jadi dia merasa Arlo dan juga Juren itu ya gitu senasib gitu. Cuman si Alia tuh nggak suka gitu kan. Soalnya cerita mereka tuh indah banget jujur aja sih. Cerita yang nanti gue ketik kelak di Dark Rift Prison ada DDRP itu kan. Cerita Juren dan Arlo itu bagus. Jadi mereka tuh saling tolong menolong ya kan. Kan Juren di luar sekolah kan dia kerja kan. Jadi si Arlo itu bantuin nyari sampah, ngumpulin botol, pokoknya makan bareng, mereka kan saling bahu membahu gitu kan. Lalu ya itu si Alia nggak suka gitu, nggak suka lihat Juren bahagia gitu, nggak suka banget dia kan, cih gitu kan. Padahal Alia tuh nggak pernah bahagia dia, Alia tuh nggak bisa bahagia dia tuh nggak ada, biarpun dia jadiin Juren tuh anjing nggak bahagia. Akhirnya ya gitu, si Juren disuruh sama Alia, lu pukulin dong si Arlo gitu di kelas gitu kan. Habis itu Juren tuh marah banget gitu kan sama Alia, loh please lah jangan lah gitu, kenapa dari semua perintah harus itu gitu. Pokoknya si Juren tuh marah banget ya. Nggak mau aku nggak mau katanya, soalnya em, Arlo itu teman baikku saat sekarang gitu. Oh kamu mau adikmu mati gitu dan kayak gitu. Jadi si Alia ini jahat banget juga kata-katanya. Habis itu ketika di kelas kan, di istirahat kan, ngajak ke kantin tuh Arlo, woi Juren, kita ke kantin yuk ikuzo gitu kan, wibu kan si Arlo itu kan. Dengan wajah menyeringai senyum gitu, Arlo dipukul langsung. Perutnya dipukul kan, dia jatuh kan, ditendang-tendang gitu kan, ditendang. Jadi si Arlo-nya dia ditendang, lalu nanya Juren kenapa. Nanya si Arlo-nya itu kan. Arlo sama Juren tuh lebih jago Arlo kalau berantem. Akhirnya si Arlo itu kehabisan kesabaran mukulin balik Juren gitu kan. Si Alia itu cuma nyuruh teman-temannya rekam. Habis itu disebar ke internet gitu kan. Habis itu makin jadi-jadi gitu kan. Si Arlo pindah sekolah lagi dia. Si Arlo langsung pindah sekolah. Gitu kan. Lalu si Juren itu dia masuk ruang BP gitu. Kamu kenapa mukulin Arlo gitu kan. Habis itu dia dibiayain kan sama kepolisian gitu kan, ke psikologis gitu kan. Di situ dia tuh nggak berani bilang gitu kalau dia tuh diancem gitu kan. Cuma dia ke polisi dia berani ngomong gitu karena psikologis Gaguda tuh ngomong gitu. Pak polisi, saya tuh sebenarnya disuruh diancam, kamu dibayar. Saya dibayar dengan cara gini. Oh
Oh gitu. Siapa yang ngancem kamu? Polisi ngasih tahu. Gila, jangan ini. Hati-hati sama ini keluarga. Ya udah ya nak, kamu hati-hati saja sama ini keluarga. Karena tuh keluarganya berbahaya. Polisi bisa disetir sama ini keluarga soalnya. Polisi di kota itu bisa disetir sama keluarganya Alia. Saking keluarga Alia tuh kaya gitu kan. Saking punya pengaruh yang besar gitu. Akhirnya si Juren tuh cuma bisa pelongo-pelongo aja deh. Cuma bisa berharap ya Tuhan, kapan penderitaan ini berakhir gitu kan, kapan gitu kan. Habis itu ya gitu kan. Di satu sisi si Alia itu dia tuh dengar dari temen-temennya gitu kan. Ada dia cerita ternyata si Moka udah ngewe gitu kan. Aku kemarin tuh sama pacar aku gitu-gitu katanya gitu. Habis itu semuanya pada satu circle tuh saling ngobrol, gimana rasanya gitu, penasaran kan. Si Alia juga sok-sokan, kamu udah ngewe, aku juga sedang ngewe kok, dan bla 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 gini gitu kan. Ya gitu. Cuma si Alia ini dia bohong gitu kan. Wah keren, coba teman-temannya tahu dia bohong. Cuma ya sok-sok bujuk, wih keren. Alia emang hebat ya, wah Alia mah gak usah ditanya gini bla bla bla. Tapi si Alia tuh tahu gitu kan. Kalau teman-temannya tuh sok-sok muji-muji doang gitu loh. Kayak yang penting Alia seneng mah, kita dibayarin makan, dikasih tas-tas bagus gitu. Karena di situ pun ya udah kan Alia tuh mikir kan yang mau cari cowok gitu kan. Cuma dia tuh nggak suka ada cowok ganteng gitu kan di kelas sebelah. Deketin nggak ya, capek mager gitu loh. Jadi Alia tuh mikir, oh iya kan gue punya anjing gitu ya, punya Juren gitu. Langsung lah gitu. Jadi dia nyuruh Juren datang ke hotel bagus, dia bingung kan datang ke hotel katanya. Ya dia mikirnya paling di apa gitulah ya, paling suruh ngapain datang ya udah gitu. Dia tuh diikat, di Juren tuh diikat kan. Habis itu hilang, aku mau ngewe sama kamu, diem aja gua ewe gitu kan. Jadi di sana itu ya si Ale tuh habis nonton video bokep gitu kan. Oh gitu, ngewe gitu ya udah. Nanti satu dia punya pengalaman, jadi nggak malu dia sama circle-nya gitu. Dia tuh nggak mau dianggap di bawah dalam suatu hal di circle dia itu ya kan. Nggak mau dia. Si Jurennya cuma bisa nangis-nangis doang gitu. Berhenti katanya, jangan, ya nggak mau. Si Juren nggak mau ngewe gitu. Anjir, si Juren nggak mau ngewe, cuy. Emang gay dia gitu. Ya, dari situ pun udah keperasaan nikmat banget kan si Alia gitu kan. Ternyata gitu rasanya ngewe gitu kan. Habis itu si Juren itu makin terpuruk aja gitu. Lalu beberapa bulan kan sudah sekitar 2 bulan tuh. Dia lihat kondisi adiknya tuh makin membaik gitu kan. Pokoknya selama adiknya dirawat di rumah sakit pakai uangnya Alia gitu, jadi anjing gitu kan. Membaik gitu kan. Pokoknya membaik terus lah. Intinya tapi masih belum boleh keluar gitu. Tapi belum boleh keluar rumah sakit gitu kan. Tapi si Juren tuh makin semangat jadi anjing gitu loh. Makin semangat jadi anjing karena dia lihat adiknya itu kelihatan makin sehat gitu loh. Jadi dia sekarang kayak dipukul sama si Alia gitu kan, ditampar sama si Alia gitu kan. Dan lain-lain itu dia pokoknya dia tuh nggak sesakit seperti biasa gitu. Udah mulai masokis tapi nggak masokis, dia tuh cuma merasa cuma nggak nujab, tapi dia tuh nggak masokis ya, dia tuh cuman nggak apa-apa lah, demi adikku aku akan melakukannya kayak gini, pokoknya ya digituin aja sampai akhirnya boom ya kan, di bulan keempat rasanya adiknya tuh sehat, dia keluar dari rumah sakit gitu kan, adiknya itu pun diminta minta sekolah gitu kan, akhirnya si Juren tuh langsung bikin asuransi buat adiknya gitu kan, karena dia sendiri udah umur 17 tahun gitu kan. Habis itu bikin asuransi keluarga karena di kartu keluarga mereka tinggal mereka berdua. Dan akhirnya pun di situ jadi keluar dan selesai gitu tentang Alia dan juga Juren gitu. Cuman di situ Alia marah gitu. Kamu beneran berhenti jadi budak aku gitu. Soalnya apa? Selama 2 bulan terakhir itu, 2 minggu terakhir itu si Alia tuh udah banyak bibit-bibit mulai suka gitu loh sama si Juren gitu. Kayak si Juren itu jagain dia tidur kan, jadi satpam di rumah gitu kan, buatin makan gitu. Pokoknya kira-kira si Alia tuh dia salah salting gitu, salah paham gitu. Dikiranya si Juren gitu kan, itu baik selama ini, dia senyum, dia tuh nggak marah, nggak kelihatan menderita lagi tuh karena suka sama Alia, tapi bukan, karena dia seneng adiknya makin sehat gitu loh. Jadi Alia itu salah paham gitu kan, dia tuh makin marah aja gitu kan sama Juren gitu kan.
Lalu udah gimana nih, udah selesai kan kontraknya, udah selesai gitu. Alia pun akhirnya dia sendirian itu. Akhirnya sendirian, dia tuh bingung gitu kan, dia marah banget gitu kan. Habis itu ternyata dapat kabar lagi ya dari TV kan. Ternyata keluarganya Alia itu kena kasus gitu, perusahaannya tutup gitu kan. Akhirnya ya Alia itu dan keluarganya ya gitu, jadi susah gitu. Terjadi konflik ya kan antar CEO keluarga gitu kan, antar para konglomerat gitu kan. Yang awal-awalnya itu teman-teman di kelasnya si Alia dan Juren itu yang takut sama Alia tiba-tiba mulai berani vokal gitu kan. Habis itu bilang sama Juren, maaf ya Juren, selama ini kami gak bantu kamu. Kami takut kalau keluarga kami juga diapain sama Kina gitu kan. Ternyata tiba-tiba Kina muncul gitu kan. Kina tuh nemuin Juren gitu kan. Pas itu si Juren tuh lagi kerja di pencucian mobil gitu. Ternyata yang mencuci mobil tuh keluarganya Kina gitu kan. Jadi Kina tuh ngobrol sama Juren. Aku akan balasin dendam kamu Juren katanya. Maaf ya untuk perlakuanku 3 bulan yang lalu gitu dan bla 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 gitu ya. Pokoknya Juren nggak masalah sih. Malah Juren tuh malah berterima kasih gitu. Kalau bukan karena Alia, adiknya tuh udah mati gitu. Kalau bukan karena Alia, adiknya tuh udah mati. Jadi gitu. Jadi sebenarnya di lubuk Juren yang terdalam itu, di dalam hatinya, di dalam penjara bawah laut hatinya itu, dark reef dia itu, di prison dia, di kegelapan di dasar laut. Dia tuh berterima kasih sama Alia. Kalau bukan karena Alia, adiknya udah mati gitu kan. Tapi karena Alia tiba-tiba jadikan dia anjing pribadi, akhirnya Juren menemukan kebahagiaan lagi gitu kan. Tapi malah penderitaan tuh hadir dari pihak Alia gitu kan. Alia tuh dia di rumah aja kan, dia tuh bingung kan, kondisi keluarganya ancur-ancuran gitu, temen-temennya udah nggak hormat lagi sama dia gitu. Satu-satunya orang yang datang dan mengelurkan tangan ini untuk Alia hanyalah Juren. Si Juren ada siskon gitu bang. Lu pikir aja cuy, lu cuma punya satu keluarga lagi. Gimana lu nggak sayang? Bukan siskon sih, itu sayang terakhir lu gitu, rasa cinta terakhir lu kepada keluarga tinggal itu doang gitu. Gak siskon, gak siskon. Juren gak siskon ya. Juren tidak siskon gitu. Cuma sampai situ Alia pun akhirnya ya gitu deh. Akhirnya em, menangis gitu kan. Karena memang pada dasarnya Alia itu dia tuh sakit hati juga gitu selama ini gitu harus melakukan hal-hal jahat sama Juren gitu kan. Ketika apa tuh namanya gitu loh. Alia tuh selalu dalam hati tuh berdoa gitu kan, berdoa gitu. Di 2 minggu terakhir mereka tuh yang cerita yang paling bagus tuh 2 minggu terakhir deh. 2 minggu terakhir itu si Alia tuh berdoa loh, dia tuh sering ibadah, tiba-tiba sedekah gitu. Kenapa? Supaya adiknya si Juren sakitnya sembuhnya lah tambah lama gitu. Kalau adiknya itu makin lama sembuh, Juren makin lama semakin lama juga jadi anjingnya Alia. Dan Alia sudah muncul rasa-rasa suka gitu. Juren kok bener-bener ikhlas gitu loh. Bener-bener apa gitu. Padahal di awalnya tuh bener-bener kesakitan. Nggak nurut, sekarang nurut banget gitu. Alia yang jatuh hati gitu kan. Andai kata adiknya si Juren nggak pernah sembuh, maka Juren selamanya milik Alia gitu. Juren selamanya milik Alia. Tapi apabila adiknya sembuh, maka Juren bukan milik siapapun lagi gitu. Termasuk bukan milik Alia. Tapi ketika Alia itu dan keluarga Alia itu terbongkar segala kejahatannya gitu, keluarganya jahat tetap. Tetap aja konglomerat keluarga Alia itu jahat dia. Sampai melakukan tindak suap ke seluruh instansi pemerintahan demi terhindar dari jeratan hukum gitu ya. Yang melakukannya termasuk juga keluarga Kina gitu. Keluarga Kina itu kan pegawai tapi kan dia kepala bagian gitu kan. Ayahnya Kina itu punya kepala bagian. Dia tuh langsung melakukan yang namanya itu inspeksi dan juga membuat panitia khusus ya kan untuk melihat kejahatan dari konglomerat dan hasil suap gitu ya. Sebenarnya juga kesalahannya Alia juga itu kan sampai keluarga Kina itu bergerak gitu. Mau nggak mau juga keluarga Kina itu tetaplah keluarga terpandang. Buktinya Kina itu peringkat 1 kan. Berarti keluarganya juga lumayan terpandang gitu. Jadinya ya endingnya ya gitu ntar. Endingnya itu mulai membaik gitu kan, mulai membaik gitu. Nanti Juren tuh minta langsung kepada Kina gitu kan, menghentikan ini. Kau bisa nggak sih kamu hentikan ini gitu? Aku merasa Alia tidak salah apa-apa gitu kan.
Malah Kina yang kesal. Dulu kan Kina pernah dipukul kan, pernah dipukulin sama Juren, tapi Kina sadar itu perintah Alia gitu kan. Lalu boleh tapi dengan satu syarat aja. Apa syaratnya gitu. Kita ciuman di hadapan Alia gitu. Juren mikir gitu kan. Ah, cuman ciuman gitu kan. Cuman di situ datang tiba-tiba si Alia kan. Datang tiba-tiba Alia nanyain kan, Juren, oh kamu lagi sama Kina ya gitu, dan langsung dicium sama Kina, cups gitu kan. Lalu Alia langsung patah hati di situ kan, dipeluk gitu kan, langsung dipeluk kan. Juren tuh ngira paling nggak kenapa-napa, si Alia juga bodoh amat kan, aku ciuman sama siapa aja kan. Ya, ternyata Alianya makin sakit hati, dia lari gitu kan, pengen bundir gitu, pengen bundir nih, Alianya pengen bundir kan. Lalu si Kina yang habis ngecium gitu kan, habis ngecium dia dorong si Juren, kejar katanya, kejar, nggak ngerti juga kenapa Kina melakukan hal itu, tapi Kina melakukan hal itu emang pertama pengen ngasih tahu gitu loh, rasa sakit gitu kan, kan intuisi cewek itu namanya intuisi cewek. Dan si Alia tahu itu yang mau ciuman bukan Juren tapi Kina gitu, tapi karena rasa sakitnya meledak gitu kan, perasaan tuh meledak, namanya intuisi cewek gitu. Jadinya ya gitu, si Alia lari gitu kan, dia lari itu dia cari tempat sepi buat nangis gitu kan, tempat tempat buat nangis gitu, lagi hujan lah gitu, lagi hujan nangis gitu, datang si Juren gitu kan, ngulurin tangan dia, Step, meski seluruh dunia menolakmu, aku janji aku akan terus mengulurkan tangan ini, bayi pria sejati Juren Rudioto gitu. Lalu ceritanya berakhir sampai situ? Enggak lah, masih ada lagi ceritanya kan, kan belum selesai gitu, belum selesai gitu kan. Lalu juga karena keluarganya itu asetnya disita juga sama pihak-pihak yang udah mengambil apa namanya, mengambil kesempatan dari jatuhnya keluarga Alia. Itu akhirnya Alia pun pelan-pelan mulai berubah gitu, pelan-pelan mulai berubah dia. Dia bahkan sering banget mampir ke tempat Juren tinggal. Dia tinggal di gubuk kecil, tapi udah mulai diperbaiki karena emang Juren pekerja keras gitu ya. Akhirnya mereka bisa nyewa kontrakan yang satu kamar gitu dan lain-lain gitu. Jadi Juren tuh pekerja keras banget dia tuh ya, bakal ngelakuin apapun. Tapi ya kisah dia tuh dimulai dari ya gitu, adiknya sakit dan orang tuanya meninggal karena kecelakaan gitu kan. Lalu dia ketemu cewek yang depresi berat, aslinya itu Alia tuh depresi aja gitu kan. Dia selalu disuruh ke psikologis gitu sama teman-temannya gitu kan. Cuma kalau disuruh ke psikologis atau ngetes psikolog kan berarti penghinaan gitu kan. Jadinya teman-teman itu lebih milih diam karena pada dasarnya Alia itu sering juga halusinasi gitu kan. Katanya teman-temannya Alia itu kalau misalnya di rumah itu sering apa tuh teriak nama Juren gitu sambil cakar-cakar tembok gitu. Jadi ke WC dia itu colmek gitu kan, nyakar-nyakar dia. Karena dia tuh suka ngeliatin wajah tersiksa anjing yang berbentuk manusia itu Juren tuh di awal-awal doang gitu. Jadi teman-temannya tuh sebenarnya ngeri gitu ya. Sebenarnya creepy sebenarnya sih, creepy banget teman-temannya itu. Kalau Alia tuh kayak gitu. Cuman emang kisah Alia tuh menyakitkan juga gitu kan. Dia itu selalu mendapatkan hukuman psikis gitu ya. Kayak dia tuh dulu SMP sama SD-nya anak baik, anak pintar dia. Cuman gak dianggap gitu. Dia peringkat 2 dimarahin. Lalu dia belajar gitu kan, sampai peringkat 1 malah dibilang apa tuh di depan lebih berat, dia tuh cuma satu, maunya satu hal. Di jadi anak yang membanggakan, waktu itu membanggakan loh. Si Alia itu membanggakan keluarga, tapi sayangnya dia nggak pernah dipuji sama keluarganya gitu. Bapaknya, ibunya tuh bodoh amat gitu, karena ya wajar lalu anak kami ya wajar harus berprestasi dong gitu. Akhirnya ya Alia tuh terpenjara di dasar lautan gitu kan, karena dia itu menjadi alat untuk orang tua, dimana orang tua itu inginnya tuh dia jadi penerus keluarga gitu. Dan satu lagi juga di penjara di dasar lautan karena dia jadi budak untuk melindungi sang adik dari kematian gitu kan. Makanya judulnya tuh Dark Reef Prison gitu. Karena Dark Reef Prison itu filosofinya dia tuh penjara di dasar lautan gitu. Nah gitu. Endingnya gimana nanti? Endingnya sad atau bagus, endingnya atau sad atau happy? Jawabannya happy. Jawabannya happy kok. Tapi gue nggak bisa ngasih tahu sekarang. Ceritanya udah habis itu enggak? Itu bukan, itu baru pertengahan cerita ya.
Dark Rift Prison nggak akan berakhir sampai situ, coy. Itu baru pertengahan cerita. Nanti muncul lagi kan ketika keluarga Alia jatuh itu kan banyak kan orang-orang yang nggak suka Alia gitu. Sedangkan Alia itu udah mulai tobat dia tuh. Dia kabur dari rumah gitu kan. Supaya nggak mikirin keluarganya lagi. Lagian juga apa dia mikirin keluarganya yang dasarnya itu nggak peduli sama dia gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan kayak gitu kan. Jadi nanti itu Alia tuh dia tinggal bareng gitu. Tinggal bareng gitu kan, tinggal bareng. Ya, tinggal bareng sama si Juren gitu kan. Nanti Kina yang awalnya musuhin Ali jadi temen gitu kan. Arlo tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Nanti si Tifa, Sania, Moka yang temen-temennya tuh semuanya ada di sisinya si Alia gitu. Jadi nanti ya ini bukan ending sih. Pokoknya di cerita-cerita Road to Final atau akhir ceritanya Alia tuh diterima semua orang termasuk musuh-musuh dia gitu kan. Karena dia tuh mencoba berubah gitu kan, mencoba melindungi. Jadi dia tuh jadi Juren kedua gitu loh. Jadi si Juren udah buka kunci penjara, sekarang tinggal Ali yang buka kunci penjaranya. Buka kunci penjara dasar laut mereka masing-masing. Jadi kayak gitu dah. Apakah sampai nikah? Enggak sampai nikah. Enggak. Yang pasti menjelang ending tuh nantinya itu enggak sih. Gak nikah. Endingnya itu gak nikah. Cuma nanti ada tuh Juren kayak yang hilang gitu ya. Endingnya tuh gini, ini bukan endingnya, cuma detik-detik endingnya tuh Juren hilang selama sebulan gitu kan. Ya kan, Juren tuh hilang selama sebulan kan. Si Alia tuh nyari, adiknya juga si apa Lulu juga nyari kan. Nama adiknya tuh Lulu ya. Juga nyari kan. Udah mereka tuh ke kantor polisi, kemana bahkan teman-temannya tuh nyari karena Juren tuh orangnya diandalkan gitu, bisa diandalkan Juren itu ya. Apapun akan Juren lakukan gitu. Iya, gitu. Pokoknya Juren itu tiba-tiba hilang sebulan gitu kan. Pas semua orang tuh ngira Juren mati gitu kan mau bikin acara acara kematian gitu kan. Juren pulang gitu. Nah, tahu nggak Juren pulang itu ngapain? Itu endingnya. Itu endingnya itu. Hmm. Lebih bagus cerita horor bang, lebih bagus cerita dewasa. Enggak. Endingnya tuh ente Juren tuh pulang. Jadi Juren tuh pulang ada yang mau dilakuin ya. Jadi di acara tuh kan di acara kan mereka tuh kayak bikin acara gitu tuh. Teman-teman Juren tuh udah banyak banget ya kan. Teman Alia Juren termasuk teman-teman adiknya si Juren si Lulu itu kayak ngumpul gitu kan mereka nangis-nangis gitu. Endingnya tuh tiba-tiba pulang. Hah, kan ngapain gitu kan gitu. Juren bingung gitu kan. Tahu-taunya Juren tuh akan melakukan satu hal yang itu mengakhiri cerita Dark Rift Prison. Heeh. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Gua kasih taunya sama si Bisma aja ya. Karena hanya Bisma yang boleh tahu ini. Karena dia mau ngetik nih. Gimana Bis? Lu kalau mau gua ketikin nanti di Discord deh. Chat gua di Discord nanti gua kasih tahu endingnya. Katanya lu mau ngetikin kan? Nih. Oke. Ini endingnya ya. Ya. Atau kalian juga mau tahu? Atau kalian juga mau tahu nih endingnya gimana nih? Endingnya cute, Cok. Gue Dark Revolution tuh endingnya cute gitu loh. Endingnya bener-bener wah gitu loh. Bener-bener wah gitu, bener-bener anjir gitu. Udah dibikin sedih gitu kan, tatonya gini anjir endingnya gitu. Endingnya tuh cute, ceritanya cute. Ini gue lagi ngetik ya. Nah, itu. Itu endingnya. Aduh, gas ayolah gitu. Udah dibaca belum, Bis?
Nah itu. Jadi ya awalnya itu mereka nangis-nangis gitu kan. Jadi gini gara-gara Juren dateng gitu kan. Juren tuh goblok juga sih. Nah, Bisma bilang gue suka. Oke, sudah berarti udah baca ya. Bisma udah baca ya. Kasih pendapat lu Bis di live chat Bis. Hmm. Oke ya. Oke ini. Jadi sudah gua sebenarnya tuh endingnya itu. Oke. Apa nih? Ayo bang, gas mau tahu gue endingnya semua mati, anjir semua mati, nggak ada yang mati cok lagi baca. Ayo bang, padahal suasananya lagi bagus, kasih tahu endingnya monggo, kasih tahu nggak bis? Kan yang mau ngetik ini kan si Bisma kan, gue tanya dulu nih sama si Bisma ya kan, gimana bis? Kasih tahu nggak? Hajar nggak nih bis? Hajar nggak? Si Bisma ACC sama ending ya kan, tinggal lu pade nih kan. Apakah lu juga ACC ya kan? Boleh gitu ya. Jadi gini, waktu itu acaranya itu kan jam 8, hujan di luar gitu kan. Hujan. Nah, itu acaranya itu tempatnya itu di rumahnya si Moka. Kenapa rumah Moka tuh gede gitu kan. Jadi mereka tuh ada fotonya Juren gitu kan. Lalu mereka tuh pakai baju hitam gitu. Ya kayak acara kematian gitu kan, karena dianggap sebulan hilang, dianggap udah mati gitu loh, udah dianggap udah mati gitu kan. Itu temennya rame gitu kan, nangis-nangis. Ada yang bahas flashback ke Arlo juga, padahal aku mau ngajak lu nonton Love Live. Lalu adanya bilang, padahal aku mau ngajak kakak ke taman ini. Pokoknya semua nangis aja mereka gitu kan. Habis itu Alia itu yang paling gak terima. Alia tuh diajak ngomong gak mau dia. Alia, sabar ya. Sabar ya, Alia sabar ya gitu. Teman-temannya tuh nangis cuma bilang Alia sabar ya. Cuman Alia cuma satu-satunya yang nggak nangis tuh Alia gitu. Karena bagi Alia, aku sudah menjadi Juren gitu loh. Aku sudah berubah menjadi apa yang Juren inginkan gitu kan. Artinya dia itu pergi atau bahkan mati atau hilang, diculik, dibunuh, nggak tahu juga. Itu karena tugas dia sebagai malaikatku telah berakhir gitu kan. Lalu dia ngomong ke teman-temannya, teman-teman, ayo kita nyalakan lilinnya gitu kan, lalu mendoakan Juren gitu kan, karena selama sebulan mereka nyari kabar tentang Juren itu nggak nemu-nemu gitu kan. Tahunya lagi hujan-hujan, tok 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 gitu kan, masuk gitu kan. Katanya tuh katanya adik gue di sini ya, si Lulu katanya di sini ya gitu kan. Lalu itu para temen-temennya itu kan yang sekitar 30-40 orang itu kaget loh kan, hantu gitu kan. Termasuk si Lulu juga meluk Alia gitu kan. Hantu gitu kan. Ngiranya katanya hantu gitu. Si Juren bingung gitu kan. Habis itu si Alia lihat kan, lalu sambil nahan tangis karena dia melihat Juren lagi, meluk dia, peluk ya kan. Habis itu bilang, kamu kemana saja bodoh gitu kan, baka, brengsek, cabul gitu. Pokoknya si Alia tuh hina-hina gitu kan. Habis itu si Juren tuh ngusap-ngusap rambutnya si Alia. Aku nggak kemana-mana kok. Aku cuman pergi sebentar aja. Kamu nggak bilang-bilang kalau pergi. Itu alasan aku nggak bilang-bilang. Cepat jelaskan kamu kemana gitu kan. Para hadirin tuh ngangguk dia. Jelasin. Kamu datang dari mana gitu kan. Habis itu Alia itu kan tuh bajunya bagus. Lagi acara rame kan. Lagi rame tuh. Cuma pegang lilin gitu. Kayak ngepet gitu kan. Habis itu semua naruh lilin karena mager juga. Ngapain megang lilin gitu. Habis itu si Juren gitu kan. Yang udah bajunya sedikit basah karena memang di luar tuh lagi hujan gitu. Dia tuh duduk ya kan, bukan duduk sih, kayak duduk hormat, setengah duduk gitu, setengah duduk. Ya kayak lo tau lah setengah duduk itu gimana. Lalu dia tuh buka kotak kecil. Dia buka kotaknya tuh isinya cincin. Jadi dia tuh di situ lamar Alia gitu kan, lamar Alia dia di situ. Dia ngelamar Alia lalu bilang, Alia mau nggak kamu jadi permaisuriku gitu kan. Alia tuh langsung nangis kan. Acaranya tuh yang awalnya orang-orangnya sedih, orang-orangnya nangis, tiba-tiba jadi orang-orangnya bahagia, tepuk tangan, yeay gitu kan, tepuk tangan mereka kan. Itu semua hadirin tepuk tangan gitu kan, tepuk tangan, wah Juren, kau memang pria sejati katanya, Juren katanya. Habis itu Juren cuma bisa garuk-garuk kepala gitu kan, maaf ya teman-teman ya,
Aku sebenarnya selama sebulan ini kerja di kapal, di sebuah kapal selama sebulan karena aku ingin itu surprise gitu kan. Aku ngumpulin uang untuk beli cincin gitu. Jadi dia mau bikin surprise beli cincin, dia nggak tahu kalau bakal kayak gini akhirnya gitu kan. Habis itu adiknya datang meluk gitu kan. Si Lulu tuh udah mulai gede karena tambah cantik aja gitu kan. Dan akhirnya di situ ending ceritanya gitu kan. Ending ceritanya itu nanti itu apa namanya, si Juren itu menatap foto keluarga gitu kan, karena dia tuh time lapse ya, jadi dia tuh time skip di ketika si Lulu udah jadi sarjana dokteran dan si Alia dan si Juren tuh udah siap-siap gitu kan, datang gitu kan, Kina gitu kan, udah pakai baju bagus gitu kan. Brengsek ya kamu Alia ya, padahal aku juga mau loh jadi em, istrinya Juren gitu kan. Maaf ya aku yang dapetin ya. Hah, ternyata akhirnya seperti ini ya. Iya, akhirnya seperti ini gitu kan. Juren tuh juga sudah jadi orang hebat gitu ya. Dia udah punya showroom sendiri gitu. Dulu dia tuh kerja jadi tukang sol sepatu pernah gitu kan. Jadi tukang car wash, bersih-bersih mobil pernah gitu kan. Dia punya pengalaman di situ kan, punya pengalaman bisnis. Jadi dia buka showroom sendiri gitu kan. Dan akhirnya tuh dia ngambil kan, dia buka meja gitu. Mejanya tuh isinya satu, yaitu adalah surat. Surat dari rumah sakit yang katanya, tahu nggak isi suratnya apa? Biaya perawatan adiknya di masa lalu gitu kan. Lalu dia bilang, inilah kunci penjaraku selama ini gitu. Andai kata ketika dia di jalan gak baca itu surat, lalu ketemu sama Alia dan gengnya, dia nggak akan jadi seperti itu. Dia terus berusaha karena tahu sekarang dia punya masa depan gitu. Karena Alia, Juren pun sendiri dalam hati udah berpikir, kalau adikku mati, aku juga ikut mati aja lah, gak guna lagi hidup gitu loh. Mau hidup buat apa lagi gitu kan. Udah, mau bunuh diri gitu. Tapi karena adiknya tuh dikasih harapan hidup, si Juren tuh terus maju dia. Terus maju. Itulah langkah pria. Dan Juren adalah pria sejati gitu kan. Gitu. Jadinya itu. Jadi harinya tuh detik-detik acara bukan pernikahan, pertunangan sih masih, karena umur mereka juga waktu itu sudah masih 22 tahun ya. Adiknya udah juga kuliah gitu kan, kuliah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya itu ceritanya gua niatnya tuh jadinya 3 chapter doang sih, 3 chapter sama kayak apa tuh kan, To Beyond Tears kan, TBT ya, TBC ya kan, To Beyond Tears kan, dia gua niatnya kan cuma 3 chapter, masing-masing 3 chapter, emang call gitu kan, mau 1000 gitu kan. Yang penting cerita ciuman bos, apalah cerita bagus penting. Udah ya, itu sebenarnya lebih panjang lagi sih, tapi garis besarnya ceritanya itulah, garis besar ya, garis besar ceritanya itu. Cuman ya gue mau nggak mau gue kasih tahu ending ya, agak mager sebenarnya sih gue. Dari awal tuh paling mager tuh ngasih tahu ending gitu kan, apalagi ending RA tuh yang paling gue siapin paling jos gitu. Oke, endingnya nggak ada yang protes kan, woi bang endingnya kok gini bang gitu, endingnya kok nanti si Juren ngilang gitu kan, udah datang lamar Alia gitu kan, brengsek lu bang gitu. Karena tuh ngewe bang, anjir lah, endingnya tuh ngewe, mereka udah ngewe anjing gitu. Irfan. Oke, udah lama cuk. Tadi gua ngomongin sinopsisnya dari jam berapa ya? Berapa menit yang lalu ya? Oke, untuk Dark Reef Prison ada yang mau protes nggak? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Tanyain aja dulu. Gua tungguin nih lu pada nih sampai ngaceng nih. Gue suka endingnya. Nah, ya udahlah. Sekarang tinggal nggak jadi mampir. Anjir, Siku nggak jadi mampir ya, Kang Ibul. Yo. Oke, masih di BJM. Oke, plus di Palapan. Oke lah kalau misalnya gitu. Tetap aja sih kalau sampai sini juga gue masih bangun kok. Oke, tentang Dark Reef Prison dulu. Oh, ya, mumpung ada yang mau ngetikin nih kan udah gue ceritain. Cerita condong ke drama romance atau drama school. Drama school juga enggak sih ya. Soalnya lebih banyak cerita dari sekolah itu cuma cerita pembulian doang ya. Kalian nggak tahu kan sisi Afriel kerja kerasnya gimana kan? Kayak ke drama, bukan sih, kayak drama slash of life sih. Kalau gua romansnya tuh di awal nggak ada cuy. Di awalnya tuh romansnya tuh kurang gitu. Kayaknya romansnya tuh berasanya ya harusnya di situ nanti pas udah mulai baper si aliannya gitu.
untuk lanjutan sinopsis panjang lagi di next live lagi aja Noni gitu kan. Di live next. Benar-benar Juren pria sejati ya kan. Kenapa kalian suka sekali cerita tentang Juren yang menjadi seorang pria gitu kan? Kenapa bukan kalian jadi prianya gitu loh. Kisah para pria gitu kan. Langkah pria kita menyebutnya. Oke. Sudah cukup? Sudah cukup mungkin? Maybe wes oke ya. Wah, Juren udah cabut bang. Gua berasanya pas ending tadi. Ya gimana lah. Gua emang nentuin. Gua milih endingnya itu cuy. Ending yang lain udah gue siapin kok. Cuma pasti kalian maunya endingnya yang joss kan gitu. Yang paling enggak kalian tuh tenang gitu hatinya gitu. Kalau enggak berakhir jadi couple kayaknya itu bukan ending gitu ya. Kalau bukan berakhir jadi couple gitu kan. Maunya kan couplean, jadi ending tuh. Kalau enggak couple berarti bukan ending gitu kan. Kayak gitu lah ya. Hahaha. Ditunggu aja pas mau dibeber ending semangat pas udah denger nyesel kena spoiler mikir ketololan sendiri. Iya kalian ini aduh bang kasih tahu bang tanggung gitu kan. Cuma kita lihat tuh Bisma bisa nggak, mampu nggak dia. Kalau endingnya pastinya udah lu siapin belum bang? Kalau ending pastinya lu udah lu siapin belum bang? Ending pastinya ya udahlah, gue nggak mungkin bikin cerita kalau nggak ada endingnya cuy. Call itu juga sudah ada endingnya sebenarnya, cuman bisa berubah. Ending call tuh paling gampang gue ubah soalnya itu emang nggak layak ada ending itu. Semuanya sudah ada ending gitu kan. Sampai gue ngasih tahu kan cerita penghormatan langit endingnya gimana gitu kan. Si Aranya mokat gitu kan. Lalu si Selyanya mokat gitu kan. Ada yang meninggoynya. Penghormatan langit itu si orang meninggoy bagaimana cuy. Ending barusan ending sampingan. Hah? Emang ada ending sampingan? Kok bisa ada ending sampingan sih? Mau berapa ending emang? Lu pada mau berapa ending gitu? Beberapa ending satu memang ending kalau ada 2 ending satunya gimana gitu loh. Apa nanti misalnya aliannya ketabrak truk gitu ya, nggak suka sama endingnya ya nggak masalah, gue tetap pendirian gue itu ending yang gue bangun gitu. Nanti gue sudah bangun endingnya tuh maunya kayak gini, itu gue ending sampingan. Emang ada ending utama, cuma motonya itu ending paling kanon kan bang. Maksudnya paling kanon selama gue mikirin ending bukan paling kanon, itu ending yang gue pilih gitu ya. Ending yang gue pilih gitu. Soalnya gue tuh bikin ending cerita tuh nggak ada yang itu gitu loh. Nggak ada yang dilamar gitu loh. Nggak ada endingnya tuh dilamar gitu. Gue belum ada yang bikin cerita endingnya tuh dilamar gitu kan. Kalau endingnya mereka baru ngobrol ada itu. Gue pernah bikin cerita endingnya tuh mereka tuh baru ngobrol gitu ya. Lalu ada endingnya juga mereka akhirnya tukeran nomor HP ada juga gitu. Ada juga mereka endingnya itu sama-sama reinkarnasi ada juga. Ada. Cuma endingnya dilamar ya. Itu belum ada kayaknya. Di sini. Ending barusan tuh ending yang pas itu ending sementara. Itu sejak gua mau ngasih tahu kalian itu endingnya dia ya emang itu. Gua nggak mikir ending yang lain gitu loh. Mau buat lalu cerita dari sudut pandang beberapa karakter gak bang dicerita ini? Beberapa karakter. Soalnya nanti di ending diceritain kan si Kina lagi apa, si Arlo kemana gitu kan, si Lulu ngapain, si Vivi, si Moka gitu kan, si Tian juga ngapain kan ada udah. Lalu cerita yang berhubungan, lalu si Ishigami lagi apa, si Yuki di mana gitu, itu nggak gue sebutin coy, mereka kan cuma cameo doang nantinya. Ya bukan ending pastilah, gue nggak mikir ending yang lain coy. Emang kalian mau endingnya yang kayak gimana? Mau endingnya tuh dunia meledak gitu ya? Nah, anjir coy. Gue kemarin tuh bilang endingnya dunia meledak bang, pala kau aja gue ledakin gitu kan. Ngawur aja minta ending dunia meledak gitu kan. Kan nanti kan ada lagi kan cerita kan, series PAM berikutnya kan masih ada kan. Berjarak ribuan tahun dari takdir juga belum ya kan. Lalu juga apa tuh Suicide Voice juga belum ya kan. Suicide Voice juga kan masih belum gue kasih tahu kalian semua itu. Baru yang ini aja ini kan. Itu yang bukan ending pasti sih. Itu ending yang sejak awal gue siapin buat lu pada gitu. Kalau dibilang, wah ya berarti ini endingnya udah pasti nih bang.
Ya gimana gue ngomong ya, gue nggak bisa bilang, woi dia gini, woi endingnya kayak gini ya, ya kayak gini lah, kayak gitulah. Ya lu nggak cocok, ya sikatan aja. Endingnya semua mati bang, nih. Endingnya dunia meledak lah, buminya jadi dua lah, mataharinya punya cewek lah. Jadi udah bikin tayo masih belum ngetik ya kan bang? Enggak, Dark Defense udah sebagian gua ketik kok. Siapa belum coy? Cuma kalau ada orang yang gua kasih ide cerita mau ngetikin, gua penasaran. Kalau lu bisa ngetik dan bagus, bukan bagus kalau tipe-tipe masih gua, tapi lu bisa bikin gua ngena biarpun banyak tiponya gitu kan. Bikin ngena gitu ya. Bikin ngena lu tata-tata tulisannya gitu kan. Peletakannya gitu. Weh, gua langsung jadikan lu editor gua anjir. Gak usah sarjana kau. Editor gua kerjanya ngapain, Cuk? Gajinya gede lah. OTW kemana Iku anjir lah, si Iku ini Cuk bilang OTW ke Jamben nih. Ya ribuan tahun dari takdir tuh itu keren tuh ceritanya, tapi sedikit supranatural aja. Berjarak ribuan tahun dari takdir abis mamam. Bukan, maksud gue kan lu sebagai author bisa membuat bejibun ending kan bang, jadi gue mau masukin itu ending yang emang true gitu, kayak para ending itu kan yang canon. Oh, maksud lu nanya alternatif gitu ya, alternatif ending. Alternatif ya sebenarnya, kayaknya gue cuma mikirin satu ending deh, gue nggak sempat mikirin dua atau tiga ending gitu ya. Termasuk Rara itu juga gue cuma mikir satu ending doang, gak kan mikir mau pilih ending yang mana tuh, enggak. Menurut gue ketika gue mikirin ceritanya, gue langsung dapet endingnya apa, langsung sinopsis sama ending gitu. Karena kalau endingnya kagak memuaskan, itu dianggap jelek bagi gue. Jadi gue bagus di tengah-tengah gitu kan, endingnya jelek gitu, kagak muasin pembaca gitu kan, menurut gue tetap jelek gitu. Gue dulu tuh waktu bikin cerita apa namanya ya kan, Oculus sentimental gitu kan, itu kan cerita gue gabungan tuh kan sama temen juga di Joylada, temen cewek kan. Itu temen gue itu ngurusin penulisan, gue yang ngasih tahu ntar ceritanya gini. Tapi pendek, jadi kan paling dia nge-share satu chapter 500 kata gitu. Menurut gue ya it's fine gitu loh, tapi harus dibuat setiap itu ngena gitu loh, jadi banyak banget kata-kata bagusnya gitu kan. Kayak gue bikin cerita apa namanya kan, Unlimited Tears gitu kan, sama True Tears gitu kan. Juga ketika gue mikirin judul Sadness from Heaven kan dari situ juga. Apa ini, berapa bang, apanya berapa, gue lagi bikin cerita bang, judul sementara terpisahkan oleh waktu. Anjay, terpisahkan oleh waktu. Keren 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 keren, terpisahkan oleh waktu. Jadi lu apa tuh, lu suka sama cewek yang belum lahir gitu ya. Anjir, mantap juga. Ceweknya belum lahir cuy, lu udah suka, gimana logikanya? Nah itu dia, bangun tuh ceritanya gimana tuh. Bagus kalau begitu bang, kalau endingnya cuma satu, gue suka endingnya itu true ending, endingnya susah, sudah nggak bisa bikin penasaran. Cerita di chat, gue berani di live berikutnya aja. Cerita apa ya, berikutnya saya mau tidur cuy, saya mau ngocok aja. Oke, berarti untuk DRP sudah ya. DRP itu garis besar cuy. Banyak event yang nggak ada seperti eventnya itu seperti ke kolam renang, ke pantai, lalu juga Alia diculik ya kan. Alia nanti ada kan diculik gitu kan, karena dia keluarga orang kaya. Alia diculik, lalu main judi ya kan. Temennya si Juren itu ada kecanduan judi, ada yang tukang hutang, itu kan masih ada lagi. Bubar ya kalau lu semuanya gak ada yang nanya lagi. Cerita beribu tahun dari takdir. Ya gue inget sih ceritanya gimana sih. Ribuan tahun dari takdir ya. Kisah cewek yang gak terima gitu kan. Cewek lagi tokohnya. Kalau yang lain, ceritanya cowok deh. Cuma di awal tuh cewek, nanti ceritanya cowok cewek dulu. Lalu dia tidur, lalu ganti ke cowok.